Widya Sakti Denpasar terdapat kegiatan memilah sampah yang dilakukan oleh OSIS dan juga petugas kebersihan. Sampah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu sampah pilahan dan juga sampah buangan. Contoh dari sampah pilahan yaitu gelas plastik, botol plastik, kertas, kardus, dan lain sebagainya. Sampah tersebut akan kita bawa ke bank sampah dan akan dipilah oleh pihak bank sampah. Sementara itu, sampah buangan atau sampah yang tidak dapat diolah akan diangkut oleh truk dan dibawa ke TPA. Sampah plastik merupakan salah satu sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungannya. Nah, di sekolah kami, biasanya sampah plastik dipilah sesuai jenisnya, yaitu sampah berwarna, sampah bening, dan juga botol. Lalu, sampah ini dibawa ke bank sampah yang berada di Jempiring Putih, Kelurahan Penate. Dan sekolah kami, yaitu SMP Widya Sakti, bekerja sama dengan bank sampah. Cara memanfaatkan sampah plastik itu daur ulang, karena sampah plastik yang sudah terurai akan membuat polusi udara juga dibakar. Dan ternyata sampah daur ulang akan bernilai jual jika sudah dikonsumsi. Sampah kertas merupakan jenis sampah yang dapat dipilah secara khusus dalam wadahnya tempat sampah berwarna. Contohnya seperti karton, pemotongan kertas, pamflet, dan lain-lainnya. Pengelolaan limbah kertas dan kardus dengan daur ulang dapat menjaga lingkungan. Adanya hal tersebut mampu mengurangi jumlah limbah kertas dan kardus yang berpotensi menimbulkan kerusakan alam. Siklus daur ulang dapat menghasilkan produk baru. Dengan mendaur ulang, maka akan diperoleh kertas yang bernilai tinggi untuk ekonomi dan ekologi. Logam adalah material yang biasanya memiliki karakter keras dan terdiri dari unsur-unsur kimia seperti besi, aluminium, tembaga, dan seng. Limbah besi termasuk ke dalam limbah bahan berbahaya beracun atau B3 yang tidak dapat terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Beberapa contoh sampah logam itu ada kaleng minuman, paku tua, potongan kawat, dan sejenis lainnya. Menurut para ahli, udara merupakan campuran banyak komponen yang terdiri dari gas, partikel padat, partikel cair, energi, ion, zat organik yang terdistribusi secara acak dan bebas mengikuti volume bentuk ruang. Udara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara tidak dapat dilihat di mata, tidak berbau, dan tidak ada rasa. Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda. Udara termasuk salah satu jenis sumber daya alam karena memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup. Fungsi udara sangat penting untuk kehidupan di muka bumi. Ini dalam udara terdapat oksigen O2 untuk bernafas, karbon dioksida untuk proses fotosintesis oleh klorofil daun, dan ozon untuk menahan sinar ultraviolet dari matahari. Apa sih itu biopori? Biopori adalah wadah atau elemen tempat untuk penyerapan air ke tanah. Biopori biasanya diisi oleh tanaman kering atau sampah-sampah organik. Nah, manfaat biopori: 1. Untuk penyimpanan sampah organik, 2. Mencegah banjir, 3. Menjadi tempat untuk memompa sampah organik. Di sekolah kita biasanya sampah-sampah akan dipilah loh dari sampah plastik dan sampah-sampah organik. Sampah-sampah organik biasanya akan dimasukkan ke dalam biopori sebagai pupuk tanaman di sekitar sekolah kita. Kalian ada yang tahu nggak apa itu biopora? Biopora adalah lubang-lubang kecil yang digali di tanah untuk meningkatkan perkolasi air hujan ke dalam tanah. Lubang resapan biopora adalah lubang yang berbentuk tegak lurus. Biasanya lubang biopora berdiameter sekitar 10 hingga 30 cm dan juga tidak mempunyai putaran tanah air dangkal. Bagaimana sih prinsip kerja biopora? Prinsip kerja lubang resapan biopora sangatlah sederhana. Lubang pada tanah yang sangat dibuat, kemudian diberi sampah organik yang sudah dibuat. Kemudian diberi sampah organik yang akan memicu tanah seperti cacing dan semut dan akar tanaman untuk membuat rongga-rongga lubang di dalam tanah yang disebut biopora. Pembuatan biopora memiliki tujuan mengurangi sampah organik. Pembuatan lubang resapan biopora dapat mengurangi sampah organik dari rumah kita ke TPA. Karena ketika membuat lubang, salah satu proses yang harus dilakukan adalah memasukkan sampah organik. Manfaat biopora dari lingkungan: biopora mampu meningkatkan daya penyerapan tanah terhadap air sehingga resiko terjadinya penggenangan air semakin kecil. Air yang tersimpan ini dapat menjaga kelembapan tanah bahkan di musim kemarau. Biopora juga dapat mengubah sampah organik menjadi kompos.
Kelebihan biopora adalah mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, membantu mencegah terjadinya banjir, mencegah terjadinya genangan air, dan mempengaruhi jumlah air tanah. Sistem hidroponik di sekolah kita itu menggunakan air sungai yang berada tepat di belakang sekolah kita. Nah, air sungai itu lalu ditampung di tempat itu dan mengalir ke pipa-pipa hidroponik. Cara menanam tanaman di hidroponik, yaitu yang pertama kita masukkan voice-nya, lalu tanamannya. Setelah itu kita timpa lagi pakai pons. Adalah membantu menjaga kepadatan tanah yang ideal dan juga memberikan struktur yang baik bagi pertumbuhan akar tanaman. Dan juga dapat digunakan sebagai kompos organik yang ramah lingkungan, yang tidak dapat merusak kandungan unsur hara di dalam tanah. Dan kompos itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu kompos padat dan kompos cair. Ada pun beberapa langkah-langkah untuk pembuatan kompos, yaitu yang pertama, remas atau potong-potong daun hingga menjadi lebih kecil, dan yang kedua, rendam nasi aking dengan 2 liter air, dan yang ketiga, basahi daun kering dengan air nasi aking, dan yang keempat, masukkan ke dalam drum, dan yang kelima, campur rata, tutup drum, dan simpan ke tempat yang teduh. Pemanfaatan sungai itu sangat penting loh, karena menyediakan air bersih, irigasi dan listrik, serta mendukung perikanan dan rekreasi. Sungai juga berperan menjadi pengendalian banjir dan mendukung keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, menjaga sungai dengan bijak adalah kunci untuk berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan kita. Nah, teman-teman, dengan kita memanfaatkan sungai, kita akan dapat banyak sekali manfaat. Contohnya itu untuk pembelajaran bagi siswa yang berhubungan dengan pembelajaran IPA dan IPS. Dalam pembelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam, siswa bisa mempelajari ekosistem sungai termasuk flora dan fauna yang hidup di sekitaran sini. Mereka bisa belajar tentang rantai makanan, interaksi antar spesies, dan pentingnya juga keanekaragaman hayati. Nggak cuma itu loh, siswa dapat melakukan eksperimen untuk mengukur kualitas air sungai, termasuk pH, dan kandungan oksigen ini membantu mereka memahami pentingnya menjaga kebersihan air. Pembelajaran IPS juga termasuk ke dalam pemanfaatan aliran sungai loh, seperti geografi. Siswa juga bisa mempelajari bagaimana sungai mempengaruhi pembentukan lahan, distribusi penduduk, dan perkembangan kota-kota. Mereka juga bisa belajar tentang daerah aliran sungai atau DAS dan pengolahannya, dan sejarah dan budaya. Sungai sering menjadi pusat perkembangan peradaban. Siswa juga bisa belajar tentang sejarah masyarakat yang berkembang di sekitar sungai, seperti peradaban Mesir di sekitar Sungai Nil atau peradaban Cina di Sungai Kuning. Nah, kami memanfaatkan sungai nggak cuma yang tadi doang, tapi kami juga memanfaatkan sungai atau aliran sungai untuk budidaya ikan dan itik loh. Aliran sungai akan ditarik oleh pompa air, lalu dialirkan ke sini. Ini bakal dialirkan ke air lele dan juga bakal dialirkan ke itik-itiknya. Nah, dan yang ketiga, di sini juga aliran sungai bermanfaat untuk menyirami tanaman agar tanaman tetap subur dan memiliki banyak vitamin. Air sisa cuci tangan langsung disalurkan di bawah tanah dan sebagai sumber air tanaman sekitar tempat cuci tangan tersebut. Dan pemanfaatan sumber air sisa cuci tangan dapat meningkatkan efektivitas dalam menyiram tanaman, dapat mengurangi penggunaan air dan dapat merawat tanaman dari hama. Limbah air cuci tangan dapat membantu menyirami tanaman di Taman SMP Widya Sakti Denpasar dan menuju implementasi program Sekolah Adiwiyata. Kincir air adalah sebuah proses yang mengubah energi dari air mengalir atau air terjun menjadi bentuk yang lebih bermanfaat. Sejauh ini, kincir air baru bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk perairan sawah. Padahal, kincir air tersebut masih bisa dimanfaatkan lebih lanjut lagi sebagai alat untuk pembangkit energi listrik. Di SMP Widya Sakti, kita mempunyai beberapa kantin yang ada di sini. Kita mempunyai 4 kantin. Di kantin kita juga mempersiapkan berbagai menu makanan dan kantin kita juga tidak menggunakan sampah plastik. Air sumur bor disalurkan melalui air topo yang di dalamnya berisi penyaringan dan penyerapan air alami
sehingga menghasilkan air siap minum yang sudah teruji laboratorium, sehingga anak hanya perlu membawa tumbler ke sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan suhu air sebelum disaring menggunakan toko yang memenuhi syarat 20%, yang tidak memenuhi syarat 80%. Untuk masyarakat hendaknya memilih sarana penyaringan air minum dengan menggunakan sarana toko yang dapat mengurangi kadar bakteriologis air minum. Selain itu, masyarakat diharapkan agar memelihara sarana toko tersebut. Nah, SMP Widya Sakti tidak hanya pintar atau ahli di bidang pemanfaatan aliran sungai juga loh guys. Namun Widya Sakti juga pintar atau ahli di bidang IT seperti vlogger. Contohnya kami juga sempat masuk ke summer camp, lalu juga ada Google Site dan Postal Digital.